Pada suatu hari, ketika seseorang fakir yang telah tercerahkan sedang duduk di bawah pohon yang rindang dan membahas beberapa hal dengan sejumlah kasih dan cendekiawan, seorang asing yang sudah celik, Bhakta yang mata rohaninya tercerahkan ikut bergabung. Ia menyanyi dengan penuh sukacita, dengan suara damai dan bahagia terpancar di wajahnya. "Mengapa engkau sangat bersukacita?" tanya sang fakir. "Kelihatan sekali ada sesuatu yang membuatmu sangat bahagia," seru fakir, berpura-pura di hadapan para cendekiawan dan para kasih. "Apa yang kau katakan benar, saudara, benar sekali," jawab orang asing itu. "Aku sangat bahagia karena Tuhan sudah mati." "Apa? Kegilaan apa ini?" seru sang fakir. "Engkau pasti sudah gila," sambil berpaling kepada orang-orang yang duduk di dekatnya. Ia berkata, "Tolong usir orang gila yang malang ini." Beberapa kasih pun menuntun pria itu menjauh dari kerumunan itu, dan yang lainnya melanjutkan diskusi dengan serius. Tetapi beberapa menit kemudian orang asing itu kembali lagi. "Ya saudara-saudara, Tuhan pasti sudah mati," teriaknya dengan gembira. "Usir dia," teriak sang fakir. "Ia orang tidak waras." Kali ini para kasih yang lain dan beberapa cendekiawan memukuli orang itu, dan selagi ia tertatih-tatih menjauh, para ahli hukum itu melemparinya dengan batu. Diskusi mereka pun berakhir, dan sebagian besar itu yang mengagungkan hukum dan adat istiadat itu pulang. Namun ada beberapa orang masih tetap bersama sang fakir mengelilinginya. Alangkah kagetnya mereka sewaktu orang asing yang ceria itu kembali untuk ketiga kalinya. Wajahnya diliputi kegembiraan. "Percayalah kepadaku, saudara-saudara, Tuhan benar-benar sudah mati," katanya kepada mereka sekali lagi. "Kemarilah kawanku, duduklah bersama kami," kata sang fakir. "Tentu saja Tuhan sudah mati. Wahai orang-orang yang paling mujur, engkau telah memperoleh gambaran dari kebenaran sejati." Mendengar sang fakir berkata seperti itu, orang-orang yang duduk di sekelilingnya terheran-heran. "Apa-apaan ini? Apa katamu?" tanya mereka. "2 kali engkau berkata bahwa ia gila, tidak waras. Tetapi sekarang engkau menyambut dia sebagai saudara dan berkata bahwa ia benar." Sang fakir kemudian menerangkannya mengapa sebelumnya ia bertingkah laku seperti itu. "Saudara-saudara," katanya, "para kasih dan orang-orang terpelajar itu terikat pada aturan, tata krama, hukum, dan Tuhan mereka adalah pikiran. Apa yang menjadi keyakinan karena olah pikirannya yang tidak bijak. Mereka tidak memuja Tuhan yang sejati, yang adalah roh utama, melainkan mengagungkan berbagai pemikiran dan pendapat pikiran mereka yang licik. Mereka buta
tetapi tidak menyadarinya. Mereka senang memaki-maki saudara kita ini yang hari ini telah menaklukkan pikirannya, tirai yang menyembunyikan Tuhan dari pandangan kita. Tidak mengherankan jika ia bahagia, karena ia sekarang menempuh jalan perbedaan dari dunia dan akan memperoleh penyatuan dengan Tuhan tercinta. Jadi, karena para kasih dan orang-orang terpelajar itu telah pergi, sekarang kita dapat merayakannya karena saudara kita ini telah menaklukkan pikirannya dan tidak lagi jadi bulan-bulanan indera. Pikiran dan inderanya sudah sepenuhnya dikuasai oleh jiwanya yang tercerahkan. Zaman sekarang kebanyakan orang berdebat tentang agama dan keyakinannya sendiri atau berkelompok, merendahkan ajaran lain dari keyakinannya. Tuhan mereka berada pada pikirannya, maka indera masih menguasai pikiran dan terjebak dalam segala keinginan, sehingga ia menjadi buta karenanya. Orang fakir dan orang suci sudah menaklukkan indera dan pikirannya hingga menganggap Tuhan telah mati. Tuhan di sini yang jadi olah pikiran mereka yang tidak bisa menundukkan indera dan pikirannya, maka pikiran jadi Tuhannya. Cerita rakyat. Selama pikiran belum terkendali, selama pengembaraannya belum berhenti, selama ia tidak diam dan masih ke sana ke sini, selama ia belum pulang ke rumah sejati, penghayatan akan Tuhan hanyalah mimpi, hikayat dari timur Sanma. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.